Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah. Dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah. Diberikan kemudahan urusannya. Dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Istrinya menjadi istri yang salehah, yang taat kepada sang suaminya. Suaminya menjadi seorang suami yang bertanggung jawab untuk anak-anak dan istrinya. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi gak terasa, beberapa minggu lagi, kurang lebih 2 minggu lagi, kita akan pergantian tahun baru 2021 ke 2022. 2021 akan kita tinggalkan selama-lamanya, yang tidak akan pernah kita temui dan kita jumpai kembali di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kita tutup lembaran yang lama, kita buka dengan lembaran yang baru tahun 2022. Kita isi dengan karya-karya yang produktif, karya-karya yang menghasilkan untuk kepentingan umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Saudara, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita hidup di tahun 2022. Kenapa? Karena amal kita masih terlalu sedikit. Kita masih butuh waktu untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya sebagai investasi tabungan kita di yaumil qiyamah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang menanam kebaikan di dunia, maka dia akan mendapatkan hasilnya dari apa yang ia tanamkan. Ia akan mendapatkan hasil yang dia tanam kebaikan itu, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Sebaliknya, siapa yang menanam kejahatan, maka dia akan mendapatkan apa yang ia tanamkan berupa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kesempatan waktu yang Allah berikan ini, di mana waktu berganti berputar terus menerus, dari detik berganti menit, menit berganti jam, jam berputar berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berputar berganti dengan tahun. Tidak terasa usia kita semakin lama semakin bertambah, namun pada hakikatnya usia kita semakin berkurang. Sisa kontrak kita hidup di dunia ini. Kalau kita tidak manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini dengan berbuat kebaikan-kebaikan, menebar kebajikan, maka kita tidak punya tabungan kita di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan ketika kita akan berangkat ke Bandung, dari Jakarta ke Bali, Jakarta ke Singapura dan lain sebagainya. Adakah orang yang berani tidak mempersiapkan bekal di dalam perjalanan? Itu dunia aja kita udah ada kekhawatiran, ketakutan kalau kita tidak bawa uang. Apalagi yang namanya ketika kita di alam kubur, siksa kubur siap menanti kita. Semua keluarga yang kita cintai menemani kita di saat kita dimasukkan ke liang kubur. Tapi setelah itu keluarga kita akan meninggalkan kita. Saudara kita akan meninggalkan kita, sahabat kita akan meninggalkan kita.
harta yang dibawa diambil kembali, anak istri kembali ke rumahnya. Tapi ada hanya satu yang akan menemani kita, adalah harta, adalah bekal amal kebaikan yang kita tanamkan di saat kita masih hidup. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa waktu itu seperti es. Mau kita manfaatkan es itu, tidak kita manfaatkan es itu akan mencair. Begitu pula yang namanya waktu. Waktu kita manfaatkan untuk kebaikan, kita tidak manfaatkan untuk kebaikan, tetap waktu itu akan berputar terus menerus, berganti dengan sendirinya. Tapi sangat disayangkan ketika waktu berputar yang tidak akan pernah kita temui kembali, tapi waktu itu kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Sehingga berputarnya waktu, kebaikan-kebaikan, ketakwaan kita semakin dekat, semakin baik, semakin meningkat di mata Allah Subhanahu wa taala. Saudara, berapa banyak orang yang rugi, yang tidak dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang Arab mengatakan al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau tidak dapat memanfaatkan pedang itu dengan baik, maka pedang itu akan menghunusnya. Begitu pula dengan waktu. Orang yang tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, maka waktu akan menghancurkan dirinya. Waktu akan membinasakan dirinya. Kalau orang asing mengatakan, orang barat, time is money, waktu itu adalah uang. Dia hanya berpikir uang, bertambah. Tapi dia tidak berpikir dengan kebaikan-kebaikan. Seharusnya kita sebagai orang yang baik, bukan hanya uang yang kita cari, tapi kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yakni kebahagiaan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Asr, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Kenapa rugi? Karena dia tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala bersumpah beberapa kali di dalam Al-Qur'an mengatasnamakan waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal lail, demi waktu malam. Wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ada yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Asr. Siapa yang beruntung? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang beruntung di dalam surah Al-Asr adalah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bukan hanya berkata di mulutnya percaya kepada Allah, tapi hatinya tidak. Tapi orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah adalah diucapkan di mulutnya, kemudian ditanamkan di dalam hatinya, dan diamalkan di dalam kehidupannya. Itulah orang yang beriman, antara mulut dengan hatinya sesuai apa yang dia ucapkan. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh, punya harta, dikeluarkan hartanya untuk kebaikan, dikeluarkan hartanya untuk menolong orang, dikeluarkan hartanya untuk pembangunan masjid, musholla, majelis ilmu, majelis taklim dan lain sebagainya. Wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq
wa tawasaw bis-sabr. Dan orang yang beruntung adalah orang yang selalu mengingatkan kepada kebenaran, nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Banyak orang yang takut berkata benar karena dia khawatir ditangkap oleh penguasa. Tapi walaupun demikian, tetap banyak juga orang yang berani mengungkapkan kebenaran walaupun resikonya dipenjara, bahkan dibunuh sekalipun. Kita lihat ulama-ulama kita terdahulu yang akhirnya disiksa karena tidak mau mengikuti perintah penguasa. Dan kita buktikan saat ini. Al-Habib Rizik Syihab karena berani mengatakan kebenaran yang tidak sesuai dengan keinginan penguasa, akhirnya beliau dipenjarakan. Tapi karena keyakinannya kuat, tekadnya mantap, walaupun dipenjara sekalipun, bahkan dibunuh sekalipun, nyawa taruhannya. Orang yang kekuatan mentalnya, kekuatan keimanannya, ketakwaannya begitu besar, tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, dia tidak gentar sekalipun nyawa jadi taruhannya. Saudara sekalian, marilah sisa hidup yang Allah berikan ini, kesempatan hidup kita nikmati dengan sebaik-baiknya, nikmat dunia, nikmat akhirat. Tapi jangan lupa, ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita manfaatkan kesempatan hidup kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakannya jin dan manusia illa liya'budun, kecuali semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit tentang masalah takwa, atau mohon maaf tentang masalah waktu, dapat kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya ketika kita diambil nyawa kita, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Israil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.